Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resol Fariza Afid dengan NIM 2348201154 dari kelas 5C Farmasi. Hari ini saya akan mempresentasikan materi mengenai senyawa metabol sekunder, yaitu steroid dan terpenoid. Pertama, kita akan bahas mengenai terpenoid. Terpenoid adalah kelompok senyawa metabol sekunder terbesar yang ditemukan pada tumbuhan. Secara kimia, terpenoid adalah senyawa hidrokarbon yang mengandung oksigen atau teroksidasi. Berbeda dengan terpena yang murni hanya hidrokarbon. Semuanya berasal dari unit struktur dasar bernama isoprena. Ciri khasnya adalah aroma yang kuat, sehingga banyak ditemukan pada minyak atsiri. Secara struktural, mereka mengikuti aturan isoprena atau Wallach, di mana terpenoid terbentuk dari penggabungan unit-unit isoprena secara head to tail. Selanjutnya adalah klasifikasi terpenoid. Klasifikasi terpenoid dibedakan berdasarkan jumlah atom karbon C dan unit isoprena atau N. Pertama ada monoterpen. Contohnya adalah mentol dan limonen yang digunakan untuk parfum dari daun mint atau kulit jeruk. Selanjutnya adalah sesquiterpen. Contohnya artemisin untuk obat malaria dan zingiberin pada jahe. Selanjutnya adalah diterpen. Contohnya seperti fitol sebagai komponen klorofil dan vitamin A untuk kesehatan mata. Selanjutnya adalah triterpen, contohnya squalene dari hati hiu dan lanosterol sebagai prekursor steroid. Selanjutnya adalah tetraterpen, contohnya beta-karoten pada wortel dan likopen pada tomat sebagai pigmen. Dan terakhir adalah politerpen. Contohnya adalah karet alam dari getah pohon, Havea. Selanjutnya adalah biosintesis terpenoid dan steroid. Ada dua jalur utama yang digunakan untuk tumbuhan untuk memproduksi metabolit ini. Yang pertama adalah jalur MFA. Jalur ini terjadi di dalam sitosol dan sel, menghasilkan steroid serta sesquiterpen. Yang kedua adalah jalur MEP. Jalur ini terjadi di dalam kloroplas dan menghasilkan monoterpen serta diterpen. Meskipun jalurnya berbeda, keduanya berujung pada pembentukan dua unit dasar yang kita ibaratkan sebagai Lego penyusun, yaitu IPP, isopentanil pirofosfat, dan DMAPP, dimetillalil pirofosfat. Bagaimanakah rantai karbon ini memanjang? Berdasarkan skema perpanjangan rantai karbon, prosesnya terjadi secara bertahap. Pertama, C5 ditambah C5 menjadi C10, yaitu penggabungan IPP dan DMAPP menghasilkan geranyl pirofosfat atau GPP, pangkal dari kelompok monoterpen. Selanjutnya, C10 ditambah dengan C5 menghasilkan C15, GPP ditambah 1 unit IPP, membentuk farnesyl pirofosfat atau VPP untuk sesquiterpen. Selanjutnya adalah C15 ditambah dengan C15 menghasilkan C30. Dua molekul FPP bergabung membentuk squalene atau C30 yang merupakan prekursor atau bahan baku utama pembentukan steroid. Selanjutnya adalah C20 ditambah dengan C20 menjadi C40. Penggabungan unit C20 membentuk tetraterpen seperti karotenoid. Singkatnya, semua kerangka struktur rumit pada steroid maupun minyak atsiri bermula dari unit kecil C5 yang menyambung mengikuti pola teratur. Selanjutnya adalah steroid, definisi, struktur, dan sifat. Sekarang kita masuk ke bagian steroid. Steroid adalah senyawa lemak triterpenoid yang memiliki kerangka dasar siklopentarpirmenferenta. Struktur intinya terdiri dari 4 cincin kaku yang terintegrasi, yaitu 3 cincin beranggotakan 6 dan 1 cincin beranggotakan 5. Sifatnya nonpolar sehingga larut dalam lemak. Selanjutnya adalah klasifikasi dan contoh steroid. Yang pertama adalah sterol. Sebagai penyusun membran sel, contohnya adalah kolesterol dan fitolesterol. Selanjutnya adalah hormon seks, mengatur reproduksi seperti testosteron dan estrogen dari kelenjar reproduksi. Selanjutnya adalah kortikosteroid,
regulasi metabolisme dan antiinflamasi. Contohnya adalah kortisol dan Challenger adrenal. Selanjutnya adalah asam empedu, seperti pengemulsi lemak dan dalam pengenceran, contohnya asam kolat di hati. Dan terakhir adalah glikosida jantung, untuk memacu otot jantung, contohnya digitoskisegenin dari tanaman digitalis. Selanjutnya adalah perbedaan steroid dan terpenoid. Untuk merangkum, perbedaan fiturnya adalah yang pertama adalah prekursor, terpenoid dari unit isoprena, sedangkan steroid dari triterpen atau squalene. Yang kedua dari strukturnya, terpenoid bervariasi atau linear ataupun siklik, sedangkan steroid memiliki 4 cincin kaku. Contoh, terpenoid pada minyak mawar, sedangkan steroid pada hormon. Slide selanjutnya adalah fungsi dan aplikasi. Manfaat di bidang farmasi sangat besar. Terpenoid digunakan sebagai antiseptik, parfum, dan insektisida alami, sedangkan steroid digunakan untuk obat antiinflamasi, kontrasepsi oral atau KB, dan terapi hormon. Selanjutnya adalah uji identifikasi. Terakhir itu identifikasi laboratorium. Yang pertama itu adalah uji Lieberman-Burchard. Steroid memberikan warna hijau atau biru jika positif, sedangkan triterpenoid memberikan warna merah ataupun ungu jika positif. Yang kedua adalah uji Salkowski. Hasil positif ditandai lapisan klorofil merah dan fluoresensi kuning atau hijau pada asam sulfat. Yang selanjutnya adalah uji KLT, menggunakan reaksi aniselhalida atau vanilin asam sulfat untuk memunculkan warna spesifik. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.